Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial menggunakan aplikasi terbaru dari kami LP3M yaitu Xiaomi Unimus, Xiaomi Unimus. Nah, pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu untuk aplikasi ini masih tahap proses pengembangan nggih. Jadi mungkin nanti jika ada error di tengah jalan bisa tanyakan ke saya atau ke admin LP3M jika ada kesusahan di tengah jalan. Sebelumnya untuk memulai tutorial silahkan Bapak Ibu bisa buka Google Chrome dulu. Nah, untuk link sudah saya siapkan di sini yaitu siami.ngodingo.web.id. Sebelumnya mohon maaf karena eh, aplikasi ini masih tahap proses pengembangan, jadi belum kami masukkan ke server Onimus ACID. Jadi kita pakai server milik luar dulu untuk sementara. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan Bapak Ibu auditor agar mengisinya itu lebih mudah karena sebelumnya adalah tampilan Excel yang dimana jika dirubah sedikit rumusnya Bapak Ibu mungkin eh, nilainya akan tidak tepat begitu. Ya, kita langsung saja buka linknya yaitu siami.ngodingo.web.id. Kemudian klik enter, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini, ke halaman login. Nah, untuk username dan password Bapak Ibu akan diberikan oleh tim kami atau dari saya. Nanti saya kirimkan ke Bapak Ibu lewat chat eh, pribadi, begitu nggih. Eh, untuk simulasi ini saya menggunakan akun khusus yaitu admin auditor dan passwordnya admin auditor. Untuk Bapak Ibu nanti saya buatkan sendiri akunnya. Mohon ditunggu nggih. Eh, jika sudah kita klik login. Nah, di sini akan tampil halaman dashboard si Amai Unimus. Nah, di sini bisa kita lihat ada tim, kemudian tanggal audit, jam mulai dan jam selesai. Di sini di bawahnya ada tabel jadwal Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mendapatkan tugas untuk mengaudit dari 2 atau 3 prodi. Nah, maka akan tampil di sini semua. Contoh ini eh, Bapak Ibu mendapatkan tugas untuk prodi Teknologi Informasi, S2 Ilmu Gizi dan periode prodi Teknologi Informasi, namun dengan periode yang berbeda juga. Yang sebelumnya 2023, yang setelah di atasnya itu 2024. Kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu menu tim. Di sini akan tampil data tim yang terbaru Bapak Ibu mengaudit. Biasanya misal yang terbaru adalah prodi teknologi informasi, maka yang akan tampil jadwal terbaru begitu. Kemudian menu selanjutnya yaitu tabel audit prodi. Menu selanjutnya adalah menu audit prodi. Di sini akan tampil daftar prodi yang akan Bapak Ibu audit. Di sini bisa kita lihat di sebelah kanan ini ada keterangan yang berbeda-beda, ada belum waktunya, mulai audit dan jadwal sudah berlalu. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk Ciamai ini jadwal adalah dari LP3M. Jadwal sudah ditentukan dari kami, jadi jika nanti ada revisi jadwal mohon diberitahukan kepada kami. Biasanya teknisnya adalah prodi bersurat kepada LP3M untuk perubahan jadwal.
Nah, setelah kami jadwalkan, Bapak Ibu, bisa dilihat di sini untuk prodinya serta tanggalnya. Nah, ini kenapa belum waktunya? Karena ini saya tanggalkan tanggal 27 April 2024. Sedangkan sekarang masih tanggal 26 April. Maka akan tampil belum waktunya. Jika belum waktunya, Bapak Ibu tidak bisa memulai audit. Kemudian di sini ada tombol mulai audit, bisa diklik karena Eee, hari ini saya sudah jadwalkan Bapak Ibu untuk bisa mengakses audit mulai dari jam 8 sampai jam 12 malam begitu. Jadi waktunya adalah 1 hari. Nah, untuk yang apa, jadwal sudah berlalu, ini saya jadwalkan tanggal 22 kemarin. Jadi, jika sudah berlalu Bapak Ibu sudah tidak bisa mengaudit begitu. Menu selanjutnya adalah menu rekap audit. Di sini, akan tampil, rekap yang prodi yang Bapak Ibu sudah audit. Nah, contohnya akan tampil seperti ini. Di sini ada, eee, daftar prodinya, kemudian di sebelah kanan ini ada tombol biru, silakan untuk nanti diklik untuk melihat, tabel jaring laba-laba berupa hasil audit dari Bapak Ibu nanti akan bisa dilihat melalui tabel ini. Ya, untuk selanjutnya adalah, eee, menu profil. Nah, sebelum Bapak Ibu memulai audit, diusahakan untuk, mengecek tanda tangan Bapak Ibu, karena tanda tangan Bapak Ibu nanti diperlukan untuk mengisi rekap auditnya. Sebagai tanda saja bahwa Bapak Ibu sudah melakukan audit. Nah, caranya bagaimana? Di menu profil ini Bapak Ibu klik, kemudian klik ubah profil. Nah, di sini karena saya sudah menambahkan, maka akan tampil tanda tangannya, kemudian pilih file tanda tangan jika Bapak Ibu belum menambahkan. Kemudian pilih, klik ubah. Nah, di sini akan tampil tanda tangan Bapak Ibu. Tanda tangannya bisa berupa gambar ya, jangan PDF atau format lain, diusahakan berupa gambar PNG atau JPG. Nah, jika sudah maka kita langsung saja tutorialnya, kita masuk ke menu audit prodi, kemudian karena saya jadwalkan untuk prodi teknologi informasi periode 2023, maka kita akan memulai audit. Ini sebagai simulasi saja nggih Bapak Ibu, bukan untuk, acuan, penilaiannya. Silahkan klik mulai audit. Nah, di sini akan tampil Bapak Ibu, mulai dari auditnya, tahun berapa, periode berapa, kemudian prodinya. Di sini di bawahnya ada tombol kriteria 1, 2, 3, sampai 9, di mana sesuai dengan borang masing-masing prodi yang sudah ditentukan oleh kami, Bapak Ibu tinggal menilai. Bagaimana caranya? Nah, di sini akan tampil indikator-indikator, Bapak Ibu bisa menilai sesuai dengan keadaan prodi masing-masing. Di sini akan tampil, indikator-indikator, untuk menilai. Contoh di sini adalah, nomor 2 saja, contoh kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya. Nah, bagaimana keadaan dari prodi Teknologi Informasi terhadap indikator ini? Apakah nol? Nol itu tidak memiliki visi misi atau memiliki visi misi namun tidak sesuai dengan arah pengembangan program studi. Jika satu, untuk unit pengelola memiliki visi yang mencerminkan dan selanjutnya. Nah, ini silakan dipilih sesuai prodi masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Nah, diusahakan untuk mengisi semua
nilainya. Jadi untuk keadaan unit kerja ini sudah secara otomatis menyesuaikan nilai yang dipilih begitu. Nah, ini sebagai contoh saja. Kemudian jika sudah menilai semua, Bapak Ibu silahkan klik simpan nilai untuk menyimpan nilai yang sudah Bapak Ibu pilih. Karena kalau tidak disimpan, nilai tidak. Jika Bapak Ibu pindah ke kriteria selanjutnya, maka nilainya akan hilang. Contoh ini saya perlihatkan jika Bapak Ibu tidak menyimpan nilai, maka saya klik kriteria 3, klik, kemudian kembali klik ke kriteria 2 lagi. Nah, maka nilai tidak akan tersimpan, nggih. Maka dari itu setelah menilai semuanya harus disimpan. Saya praktekkan saja untuk simulasi. Saya isi semuanya. Diusahakan diisi semua nggih Bapak Ibu, karena jika tidak dinilai semuanya, maka nilai tidak akan optimal dan rekap rekap audit tidak akan tampil dengan sempurna. Nah, ini saya contohkan saja, tidak akan saya isi semuanya. Nah, klik simpan nilai. Nah, seperti itu juga untuk kriteria-kriteria yang lain nggih Bapak Ibu. Hingga kriteria 9. Jika sudah menilai, silahkan Bapak Ibu lanjut ke rekap analisis standar dengan mengeklik tombol yang ada di halaman pojok kanan atas. Di sini ada tombol lanjut ke rekap analisis standar. Silakan diklik. Kemudian di sini akan tampil halaman rekap dan analisis standar dari kriteria 1, 2, 3. Kenapa kok kriteria-kriteria yang lain tidak muncul di sini? Karena Bapak Ibu belum mengisi semua nilai dari kriteria yang ada. Di sini kita baru nilai kriteria 1, 2, 3. Nah, untuk bisa tampil di halaman analisis standar, Bapak Ibu harus wajib menilai dari semua kriteria begitu. Ini sebagai contoh saja agar lebih cepat. Nah, untuk selanjutnya saya kosongkan saja agar tidak terlalu lama. Kemudian lanjut ke eh, tutorial untuk mengisi rekap analisis standar. Di sini akan tampil eh, tabel berisi uraian resiko, kategori resiko, aspek penyebab resiko, akibat, kemungkinan, dampak, dan nilai resiko. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisi analisis per kriteria yang sudah Bapak Ibu nilai tadi. Misal, di sini contoh kriteria 1, rata-rata nilainya 2,83. Nah, bagaimana kok bisa mendapatkan nilai seperti itu? Apakah ada kekurangan seperti apa? Temuan-temuannya seperti apa? Bapak Ibu bisa menambahkan di sini dengan mengklik tombol tambah analisis. Nah, di sini temuannya seperti apa? Ketidaksesuaian observasi, ketidaksesuaian minor, ketidaksesuaian mayor, kesesuaian atau prestasi. Nah, contoh ini ketidaksesuaian minor. Contoh ini uraian resiko. Kemudian aspek penyebab, akibatnya apa? Kemudian untuk dampaknya, temuannya apakah dampaknya sedang, rendah, sangat rendah, tinggi atau serius. Nah, sini saya contoh saja. Kemudian klik
tambah, maka akan muncul notifikasi berhasil, data berhasil ditambah. Klik OK. Nah, akan muncul di sini Bapak Ibu yang data yang sudah kita tambahkan. Nah, ini jika ada temuan lain silahkan ditambahkan lagi. Mungkin temuannya sesuaian mayor, uraian resiko 2, aspek penyebabnya apa, kemudian berakibat seperti apa, dan dampaknya bagaimana, tinggi atau serius. Nah, ini saya tambahkan lagi. Nah, untuk keterangannya seperti ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu edit nanti dengan cara menggeser scroll bar-nya. Di sini ada scroll bar, nggih. Nanti kalau misal Mas tombolnya nggak kelihatan, nah ini digeser saja. Geser dengan cara diklik, kemudian diseret ke kanan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengedit atau menghapus. Jika sudah, kita lanjutkan ke kriteria 2. Kriteria berikutnya kita isi sama analisisnya seperti apa, temuan-temuan untuk kriteria 2 seperti apa, kita isi. Oke, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini sebagai simulasi saja nggih, biar nggak terlalu lama. Kemudian klik tambah, sama kriteria 3 juga ditambahkan. Jika sudah, Bapak Ibu klik tambah. Nah, di sini saya percepat saja agar tidak terlalu lama. Bapak Ibu, jika sudah sampai kriteria ke-9, jangan lupa. Ini kenapa kok tidak muncul tadi? Karena eh, tidak dinilai hingga kriteria 9. Nah, ini saya coba nilai untuk kriteria 9-nya saya isi, kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini akan tampil kriteria 9 karena apa? Bapak Ibu sudah menilai di tahap sebelumnya. Nah, untuk kriteria 7 dan 8 karena belum dinilai maka tidak akan tampil di halaman ini. Begitu nggih, agar sebagai patokan bahwa Bapak Ibu ternyata ada yang belum mengisi begitu. Jika sudah ke rekap analisis standar, kita lanjutkan ke tombol kanan atas yaitu ke halaman tindakan mitigasi risiko. Silakan diklik. Di sini akan tampil halaman yang berisi kriteria 1 sampai 9 juga, kemudian rata-rata nilainya tadi. Di bawahnya ada eh, tabel yang harus Bapak Ibu isi, yaitu terkait temuan-temuan di kriteria sebelumnya, yaitu di halaman rekap dan analisis standar. Di sini Bapak Ibu sudah menambahkan temuan-temuannya. Di halaman mitigasi risiko ini Bapak Ibu dituntut untuk mengisi rencana kegiatan, kemudian batas waktunya, pelaksana, dan detail kegiatannya. Nah, di sini sudah sesuai dengan temuan yang ada, Bapak Ibu tinggal mengedit dengan cara klik scroll bar menggeser scroll bar-nya ke kanan, kemudian klik edit dengan mengeklik tombol kuning ini. Di sini temuan yang pertama, kira-kira untuk rencana kegiatannya seperti apa? Kemudian batas waktunya berapa bulan, jika misal memang 1 tahun, ya diisi 12 bulan, kalau misal 2 tahun diisi 24 bulan, atau sesuai dengan prodi masing-masing. Pelaksanya biasanya kaprodi, kemudian detail kegiatannya seperti apa, bisa ditambahkan. Nah, ini status kegiatannya karena baru ditambahkan, silakan dipilih belum terlaksana. Atau mungkin jika sudah terlaksana, nggih, silahkan ditambahkan.
Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan detail kegiatan lagi. Nah, dengan klik tombol tambah ini. Misal ini detail kegiatan 2, bla bla bla. Ini kegiatan 2-nya apa-apa. Contoh saja nggih. Nah, jika sudah klik ubah, maka data akan berhasil ditambah. Nah, di sini temuan yang pertama, Bapak Ibu sudah menambahkan rencana kegiatan, batas waktu pelaksana, dan detail kegiatannya seperti apa. Lakukan untuk semua temuan dari setiap kriteria. Di sini saya tambahkan lagi. Nah, ini sudah. Ya, sudah, nggih. Jika sudah, lanjut ke kriteria 2. Di sini kita sudah menambahkan yang tadi kita isi. Nah, lakukan hal yang sama untuk kriteria-kriteria selanjutnya. Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi semua kriteria dengan lengkap ya, agar audit berjalan dengan optimal. Di sini saya bisa memantau Bapak Ibu sudah mengisi sampai mana progres auditnya. Jadi Bapak Ibu jika ada isian yang belum lengkap, saya bisa melihatnya. Begitu nggih? Kita lanjutkan saja eh, untuk ke tahapan pasca tindakan. Nah, di sini Bapak Ibu mengisi eh, mengisi untuk kemungkinan dampak dan nilai risiko. Di halaman pasca tindakan ini akan tampil kriteria juga lagi, kriteria 1 sampai 9. Kemudian nilai di sini ada tambahan level risiko dan rata-rata nilai risiko. Di sini untuk risiko yang sudah ditemukan itu kemungkinannya seperti apa dan dampaknya seperti apa kita isi dengan cara menilai apakah dampak tersebut eh, dari apa dari risiko tersebut dampaknya bagaimana, apakah sedang, tinggi, rendah, atau sangat rendah. Ini contoh saja diisi. Nah, jika sudah kita isi ke kriteria 2 juga. Nah, di sini akan tampil yang sudah kita isi tadi. Nilai risiko itu rumusnya kemungkinan dikali dampak. Jadi akan keluar di sini maka akan tampil rata-rata nilai risiko dari semua kriteria begitu. Oh, mohon maaf, di sini tampilnya rata-rata nilai risiko dari setiap kriteria. Nah, jika sudah Bapak Ibu bisa mengisi semuanya, semua kriteria, jangan sampai ada yang kelewatan. Jika sudah, pastikan Bapak Ibu sudah mengisi semua tabel dan semua kolom yang ada, mulai dari kriteria 1 hingga kriteria 9. Nah, jika sudah dipastikan terisi semua,
Nah, ini mulai dari nilai, analisis standar sudah, mitigasi risiko sudah, pasca tindakan sudah, maka Bapak Ibu bisa mengeklik tombol selesaikan audit yang ada di kanan atas ini. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengeklik selesaikan audit, maka statusnya audit sudah diselesaikan dan Bapak Ibu sudah tidak bisa mengedit nilai dan eh, isian-isian yang lainnya. Nah, ini sudah tidak bisa diklik. Karena apa? Karena audit sudah selesai gitu. Nah, ini saya contohkan sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, jika audit sudah selesai di sini, maka akan tampil audit sudah selesai begitu. Sudah diaudit. Nah, Bapak Ibu bisa melihat rekapnya di sini di halaman rekap audit prodi. Nah, di sini akan tampil eh, nilai-nilai yang sudah kita isi tadi. Jadi seperti itu ya. Eh, untuk simulasi audit ini, jika mungkin nanti di tengah jalan ada kesusahan, Pak Ibu bisa menanyakan ke admin LP3M begitu. Terima kasih, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.